Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak. Hari ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis. Melanjutkan pembelajaran tentang listrik dinamis, alangkah baiknya kita mengetahui apa kompetensi dasar dan indikator yang ingin kita capai pada hari ini. Kompetensi dasarnya adalah memahami konsep listrik dinamis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator yang ingin kita capai yaitu siswa mampu menjelaskan konsep arus listrik. Kedua, siswa mampu menjelaskan konsep potensial listrik. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan konsep hukum Ohm. Arus listrik adalah arus yang dihasilkan oleh sumber arus dan sumber tegangan yang dipasang pada satu rangkaian listrik yang terdiri dari sumber arus, listrik alat listrik, dan kabel-kabel penghubung. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat mengalir dalam suatu rangkaian listrik dan dihasilkan dari sumber listrik. Dalam rangkaian listrik ada dua kutub yang kita kenal, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Di mana kutub positif adalah sebuah sambungan kawat penghantar yang mempunyai potensial lebih tinggi, sedangkan kutub negatif sambungan kawat penghantar yang memiliki potensial lebih rendah. Sehingga dalam rangkaian listrik dikenal dengan rangkaian bipolar, yaitu rangkaian yang memiliki dua kutub. Selanjutnya, dalam menentukan arus listrik dan arus elektron. Arus listrik mengalir dari muatan positif ke negatif, artinya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arus elektron itu mengalir dari aliran negatif ke positif, yaitu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Itu harus diingat ya nak, supaya tidak salah paham. Selanjutnya, dalam menentukan cara arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Ternyata pada rangkaian terbuka, arus listrik tidak mengalir, sehingga yang ditunjukkan adalah lampu mati. Tetapi ketika rangkaiannya tertutup, ternyata lampunya menyala. Artinya, arus listrik itu dapat mengalir pada suatu rangkaian tertutup. Aliran arus listrik pada konduktor. Nah, benda A itu memiliki potensial tinggi, sedangkan B potensial rendah. Dari sini menunjukkan bahwa arus listrik mengalir dari benda A, yaitu yang memiliki potensial tinggi, ke B yang memiliki potensial rendah. Sedangkan arus elektron itu mengalir dari B, yaitu memiliki potensial rendah, ke potensial tinggi pada benda A. Selanjutnya, kuat arus listrik. Kuat arus listrik merupakan banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik, sehingga rumusnya I sama dengan Q per T. Nah, ini adalah contohnya. Sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang melewati lampu? Nah, dari soal diketahui bahwa I sama dengan 0,5 ampere, T-nya sama dengan 120 sekon, karena 2 menit sama dengan 120 sekon. Berarti Q sama dengan I kali T, yaitu 0,5 ampere dikali dengan 120 sekon. Jadi hasilnya adalah 60 coulomb. Pengukuran kuat arus menggunakan amperemeter, yaitu dipasang menggunakan rangkaian secara seri, tidak bercabang seperti paralel. Selanjutnya, beda potensial listrik. Di sini ada 3 contoh, yaitu yang pertama A dan B. A memiliki potensial yang lebih tinggi dibandingkan dengan B, sehingga arus listrik mengalir dari A ke B, sedangkan arus elektron mengalir dari B ke A. Yang C itu memiliki potensial yang rendah, sedangkan D memiliki potensial tinggi, sehingga arus elektron mengalir dari C ke D, sedangkan arus listrik itu mengalir dari D ke C. Untuk contoh EF itu, maaf ya nak, ada salah. Di atas itu arusnya benda E sama dengan potensial rendah, benda F itu potensial tinggi, sehingga arus elektron mengalir dari E ke F dan arus listrik mengalir dari F ke E. Beda potensial
Listrik itu merupakan energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan, sehingga V sama dengan W per Q. Nah, pengukuran beda potensial menggunakan alat namanya voltmeter, di mana voltmeter itu sendiri dipasang secara paralel seperti gambar, berbeda dengan pengukuran untuk kuat arus yang dipasang secara seri. Selanjutnya, hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm yaitu besar arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diberikan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatan atau R. Sehingga rumusnya itu adalah I sama dengan V per R, di mana alat yang digunakan untuk mengukur hambatan atau resistor disebut dengan ohmmeter. I di sini adalah kuat arus listrik, V adalah beda potensial, dan R adalah hambatan, di mana I satuannya ampere meter, V satuannya volt, sedangkan R adalah ohm. Perbandingan tegangan dan kuat arus. Nah, dapat kita lihat bahwa ketika baterainya 1, ternyata tegangannya itu menjadi 1,2 volt dan ampernya itu adalah 0,20. Nah, ketika kita tambah baterainya 1 lagi, ternyata tegangannya menjadi naik yaitu 2,6, arusnya 0,40. Nah, ketika kita tambah sekali lagi, ternyata tegangannya semakin naik yaitu menjadi 4,0 dan I-nya adalah 0,54. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tegangan pada sebuah rangkaian, maka semakin besar juga arus yang diberikan pada rangkaian listrik tersebut. Contohnya, ini adalah contoh soalnya. Hitunglah besar beda potensial pada suatu rangkaian yang memiliki kuat arus sebesar 6 ampere dan hambatannya sebesar 4 ohm. Nah, diketahui arusnya adalah 6 ampere, hambatannya adalah 4 ohm. Yang ditanya adalah tegangan. Maka tegangan sama dengan I kali R, di mana I 6 ampere kali 4 ohm yaitu 24 volt. Hubungan beda potensial terhadap kuat arus. Nah, ternyata hubungannya adalah linear. Semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin besar pula arus yang akan mengalir pada rangkaian tersebut. Sedangkan hubungan pada hambatan dan kuat arus itu semakin menurun, artinya semakin besar hambatan yang terjadi pada rangkaian listrik, maka arus pun semakin kecil. Demikianlah pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti kerjakan tugas-tugas yang diberikan di Google Classroom dan kirim kembali ke Google Classroom ya nak. Nah, hari ini Ibu akan memperkenalkan 2 buku yang akan kita gunakan untuk minggu depan dan seterusnya. Ada buku IPA terpadu dan ada buku mandiri berupa kumpulan tugas. Nah, kalian harus memiliki ini ya nak. Nanti kalian bisa beli di tempat Ibu Mazda. Tolong jangan lupa diingatkan untuk orang tuanya ya supaya membelinya. Terima kasih.